Oke, Om Swastiastu. Selamat siang adik-adik. Hari ini saya melanjutkan materi yang diberikan oleh Pak Agung pertemuan yang sebelumnya, yaitu sekarang tentang glassware ya. Bisa direview dulu materi yang sebelumnya, apa saja yang adik-adik pelajarin di pertemuan yang sebelumnya. Ya, silahkan. Siapa ini? Hoki Lestari ya? Jadi, Ya, silahkan. Jadi saya akan mereview materi yang diberikan oleh Bapak minggu lalu. Ya. Jadi tentang peralatan yang ada di bar. Yang pertama install iklan besar yang tidak bisa dipindahkan. Seperti contohnya glass chiller, yaitu pendingin gelas. Terus ada zinc, digunakan untuk mencuci gelas. Terus ada ice crusher, ice maker, draft beer unit. Terus ada refrigerator, blender, sama coffee maker. Terus bar hand stool. Bar hand stool adalah peralatan yang berukuran kecil. Contohnya ada shaker. Jadi dalam shaker itu ada beberapa bagian. Salah satu contohnya itu glass enchant. Terus ada pura. Pura itu ditaruh di bagian atas botol. Minuman itu tidak tumpah banyak. Terus ada strainer, yaitu saringan. Muddler itu untuk menghancurkan, seperti contohnya kita membuat mojito untuk menghancurkan daun mint. Terus ada bar spoon, funner atau corong, hand squeezer. Hand squeezer itu alat pemeras, release fork, zester atau parutan, es chipper itu penghancur es, bar knife, ada can opener. Ya, itu aja. Iya. Oke, Baru sampai di sana glassware-nya belum. Oke, good. Next, siapa lagi nih? Dewayu Purnama. Ya, silakan. Selamat siang, Bu. Siang. 2 minggu lalu, Pak Agung Mayun menjelaskan tentang peralatan bar. Yang pertama ada install equipment, adalah peralatan bar yang biasanya besar dan penggunaan dengan tenaga listrik untuk mengoperasikannya. Contohnya adalah wheels dengan ice chest, adalah tempat untuk menyimpan minuman yang siap untuk dicampur dengan tempat ice cube. Glass chiller adalah pendingin gelas, fungsinya untuk mendinginkan gelas dan tidak semua minuman bagus dicampur dengan es cube. Sink adalah tempat untuk mencuci gelas. Ice crusher adalah penghancur es. Ice maker adalah tempat pembuat es cube. Draw beer unit adalah tempat untuk menyimpan bir yang dingin dan sudah siap dijual. Nomor 7, refrigerator atau lemari es. Nomor 8, blender adalah untuk menghancurkan atau memblend buah. Yang nomor 9 adalah coffee maker atau mesin penampung kopi. Yang kedua tentang bar hand tool adalah peralatan bar yang berukuran kecil dan penggunaan dengan tenaga tangan. Contohnya adalah shaker, adalah alat yang digunakan untuk mencampur minuman dengan cara mengkocok dan memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada container atau wadah, yang kedua ada strainer atau saringan, dan yang ketiga ada lid atau tutup. Yang kedua, mixing glass, gelas yang berisi ukuran. Yang ketiga, jigger adalah gelas pencampuran yang berisi takaran. Yang keempat ada pourer, adalah alat untuk menuangkan minuman dari botol ke dalam gelas.
Yang kelima ada strainer atau penyaringan. Yang keenam ada muddler atau alat penghancur atau penumbuk. Nomor 7 ada bar spoon atau long bar spoon adalah sendok bar. Nomor 8 ada funnel atau corong yang digunakan untuk memindahkan minuman dari botol satu ke botol lain. Nomor 9 ada hand squeezer adalah alat pemeras, contohnya untuk memeras jeruk. Yang 10 ice spoon adalah sendok untuk mengambil ice cube. Nomor 11 ice tongue adalah penjepit untuk mengambil ice cube. Nomor 12 release fork adalah garpu untuk mengambil garnish. Nomor 13 ada sitter adalah alat untuk memarut kulit buah seperti lemon. Sekian, terima kasih. Oke, good. Bagus sekali ya, sudah benar. Jadi alat atau bar equipment sebenarnya itu ada 4 kalau kita kategorikan ya. Yang pertama ada install equipment, ada bar hand tools, ada glassware, dan other equipment. Yang baru dibahas itu ada install equipment dan bar hand tools ya. Sudah dijelaskan juga tadi apa saja contoh-contoh install equipment dan bar hand tools-nya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke glassware. Nah, glassware ini sebelumnya di kelas 10 kita sudah pernah membahas glassware secara umum. Ya, nah sekarang kita akan jelaskan secara spesifik lagi apa saja jenis-jenis glassware. Masih ingat glassware itu dibedakan menjadi berapa? Ya, masih ingat? Tunggu sebentar. Ya. Udah, gelas dibagi menjadi 2, yaitu steam glass dan unsteam glass. Steam glass adalah gelas yang bertangkai dan unsteam glass adalah gelas yang tidak bertangkai. Oke, good, bagus sekali ya, benar. Nah, jadi gelas itu betul sekali ada 2 jenis, ada steam glass dan unsteam glass. Jadi steam glass itu yang bertangkai dan unsteam itu yang tanpa tangkai. Sedangkan kalau steam glass itu ada komponennya juga ya. Jadi gelas itu ada bowl-nya, kemudian ada stemnya atau tangkainya, kemudian ada foot-nya, ada kakinya. Ya, jadi juga sama kayak shaker. Shaker juga ada komponennya ya kan? Ada strainernya, ada kontainernya, ada lid-nya. Nah, kalau stem glass juga sama, ada bowl-nya, ada stemnya, ada foot-nya. Nah, itu mencirikan stem glass. Oke. Lanjut dulu. Nah, berikut adalah contoh daripada stem glass. Nah, yang pertama ada cordial glass. Cordial glass itu yang ini. Kursor saya mudah-mudahan kelihatan ya. Ini namanya cordial glass. Kemudian ada brandy glass. Brandy glass ini digunakan untuk minuman brandy. Ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan brandy sniffer. Jadi memang ada minuman namanya brandy. Jadi gelasnya disebut dengan brandy glass. Kemudian yang di bawahnya itu ada cocktail glass yang warna merah, ada ada garnisnya. Kadang cocktail glass ini juga disebut dengan martini glass. Jadi banyak ya kalau seandainya kalian terjun ke dunia industri, ke bar, jadi banyak ada sinonim-sinonim glass. Ibu jangan sampai nanti, oh ibu di sini disebut dengan martini glass, kenapa di sekolah cocktail glass? Nah jadi memang ada yang seperti itu, jadi ada sinonimnya. Ada persamaan nama itu mirip-mirip. Jadi ada cocktail glass, ada juga yang menyebutnya martini glass. Nah ini berfungsi untuk minuman koktail atau minuman martini. Kalau kita menjelaskan minuman martini itu banyak jenisnya ya. Ada dry martini, ada banyak ada jenis martini, ada dirty martini juga. Ya. Jadi khusus untuk minuman martini atau koktail. Next selanjutnya di sampingnya itu ada sherry glass. Sherry glass ini juga digunakan untuk minuman sherry. Sherry itu kayak fortified wine. Kayak wine ya. Ada port. Kalau kita membicarakan jenis-jenis wine itu banyak sekali jenisnya. Jadi kalau sherry glass ini digunakan untuk minuman sherry. Next, selanjutnya ada champagne glass. Champagne glass
yang ini, yang langsing tinggi, ya. Jadi digunakan untuk minuman champagne. Kemudian di sampingnya lagi, itu namanya champagne saucer. Jadi bowl-nya itu agak lebar sedikit. Nah, kadang juga digunakan untuk koktail ya. Bisa juga karena tergantung jenis minuman yang akan dibuat, disajikan. Apakah dia memerlukan gelas seperti ini, yang namanya bisa juga dipakai dengan koktail. Tapi pada umumnya digunakan untuk minuman champagne. Kemudian di bawahnya itu ada champagne tulip. Jadi bentuknya agak tinggi, kemudian bowl-nya juga agak lebar sedikit. Namanya champagne tulip untuk champagne juga. Kemudian di sampingnya itu ada beer pilsner. Jadi untuk minuman bir. Bir itu boleh pakai bir mug, bisa. Kemudian beer pilsner itu yang seperti ini. Tapi jenisnya tidak hanya seperti ini ya. Ada juga yang tanpa tangkai, steam glass. Bisa ada juga yang bentuknya seperti itu yang disebut dengan pilsner. Mungkin kalau adik-adik pernah melihat seperti itu, ya itu juga disebut dengan pilsner. Oke. Next, lanjut. Kemudian ada rock-footed glass. Rock-footed glass yang ini. Jadi digunakan untuk minuman campuran es yang on the rock ya. Jadi ada campuran ice-nya, ice cube. Kemudian di sampingnya itu namanya Irish coffee glass. Irish coffee glass ini untuk minuman Irish coffee. Jadi Irish coffee itu kopi yang dicampur dengan Kahlua. Nah, nanti akan dijelaskan ya jenis-jenis liquor, jenis-jenis spirit itu apa saja. Jadi ini Irish coffee, glass digunakan untuk minuman Irish coffee. Kemudian white wine glass. Nah, ini bawahnya. Ya. White wine glass digunakan untuk white wine. Pastinya ya, untuk white wine. Kemudian kalau red wine glass, digunakan untuk red wine glass. Apa bedanya? Ada yang bisa membedakan apa beda white wine glass sama red wine glass? Beda ya. Kalau red wine glass, bowl-nya itu lebih besar. Sedangkan kalau red wine glass, bowl-nya lebih kecil. Oke. Lanjut. Next, unsteamed glass. Sebenarnya banyak masih jenis-jenis steam glass ya adik-adik, seperti water goblet, kemudian Poco Grande glass, banyak sekali ya. Bisa nanti adik-adik bisa find out atau search di Google juga. Next, unsteamed glass tanpa tangkai, itu contohnya ada shot glass. Nah, ini contohnya. Shot glass ini untuk minuman tanpa es. Jadi straight, ya, plain atau no ice cube, no ice. Jadi shot glass. Kemudian kalau old fashion di sampingnya lagi. Old fashion ini digunakan untuk minuman yang ada esnya. Jadi on the rock istilahnya. Kalau yang tanpa es istilahnya straight. Kalau yang dengan es itu disebut dengan on the rock. Jadi kadang-kadang kalau kita taking order ke tamu, tamunya misalkan ngorder apa ya, sebuah minuman, kemudian kalian akan nanyakan, would you like to have straight or on the rock? Jadi kalau straight itu adalah tanpa es, kalau on the rock itu with ice. Ya. Next di bawahnya beer mug. Nah ini ada beer mug yang tadi saya katakan. Jadi bisa digunakan untuk minum bir. Ya, tanpa tangkai. Kalau tadi pilsner itu, sebenarnya pilsner itu ada yang pakai tangkai, ada juga yang tidak pakai tangkai. Ada yang steam, ada unsteam juga. Ya, fungsinya sama untuk minum bir. Tapi kalau kita terjun ke dunia industri, kadang-kadang pilsner itu digunakan untuk minuman iced tea. Minuman teh dingin ya, iced tea. Kadang juga ada yang pakai kayak jus, mixed juice dan lain sebagainya. Tergantung standar bar itu sendiri. Nah, di sampingnya lagi, ini disebut dengan wine carafe. Ya, namanya wine carafe. Jadi digunakan untuk tempat wine. Biasanya red wine.
ya. Jadi red wine yang ada pada botol yang dibawa dari storage itu dituangkan dulu ke karaf ini, kemudian agar tanin itu tanah ya, tanin itu mengendap turun, setelah itu baru disajikan. Nah itu fungsi kenapa kita memasukkan red wine itu ke dalam wine carafe terlebih dahulu, baru disajikan. Ya, oke, lanjut dulu. Nanti kita akan bahas tentang wine. Next ada Delmonico. Delmonico ini digunakan untuk minum jus. Biasanya kalau buffet meja prasmanan itu ada jus, kemudian jus ini Delmonico ini dibariskan di meja. Nah biasanya self service, tamunya akan ngambil sendiri minumnya. Nah jadi Delmonico itu untuk minuman jus. Highball glass, Colin glass, zombie glass. Highball glass kadang juga bisa digunakan untuk minuman long drink. Minuman long drink contohnya seperti Long Island iced tea, seperti itu. Ya, kemudian ada Colin glass untuk minuman Colin, kemudian zombie glass untuk minuman zombie. Zombie itu yang paling tinggi sekali. Ya. Tapi yang paling sering kita lihat dan yang paling sering kita gunakan itu adalah highball glass. Ya, karena fungsinya banyak sekali. Kadang kalau ada minuman yang namanya cocktail mojito, itu juga bisa menggunakan highball glass. Jadi highball glass ini fungsinya banyak sekali. Oke, kita lanjut dulu. Nah, gelas hanya segitu aja. Kita lanjut ke other equipment. Nah, other equipment ini adalah peralatan pendukung selain daripada install equipment, bar handles, dan juga glassware. Apa saja? Ada bar tray, ya, tray bar untuk bawa minuman. Kemudian ada bill tray, jadi ya tray untuk membawa bill atau nota pembayaran. Kemudian ada namanya wine cooler. Wine cooler itu pendingin botol wine. Jadi bentuknya kayak ember, tapi terbuat dari stainless ya. Nah, jadi wine cooler ini diisi ice cube sebanyak-banyaknya. Kemudian botol wine itu dimasukkan ke dalam wine cooler ini sehingga dia dingin. Karena terutama yang white wine ya, terutama yang white wine. Kalau white wine itu biasanya disajikan chill itu dingin. Nah, jadi kalau kita misalkan tamunya ngorder 1 botol, dia taruh di atas meja, maka suhu atau temperatur daripada wine itu akan menurun. Maksudnya akan hangat jadinya, otomatis akan merubah aroma daripada wine itu sendiri. Nah, jadi diperlukanlah wine cooler ini untuk mendinginkan. Kemudian ada wine basket. Ya, wine basket sama juga untuk meletakkan wine. Biasanya red wine ya, yang tidak disediakan dingin. Jadi ada tempat wine basketnya. Kemudian ada sugar bowl. Sugar bowl, tempat gula. Atau selain sugar bowl, itu juga disebut dengan sugar holder. Jadi untuk meletakkan gula. Ya. Kemudian ada furniture, ya adik-adik sudah tahu. Kemudian ada linen pasti juga sudah tahu. Kemudian ada straw holder, straw, pipet ya, tempatnya pipet itu, tempatnya straw. Kemudian ada liquor measure, takaran untuk liquor. Nah ini contoh-contohnya, untuk gambarnya. Hey, kok hilang ya? Seperti ini ya. Ada tambahannya lagi, coaster ya. Coaster itu tatakan minuman, jadi agar mejanya tidak basah. Kalau di habis service itu ada namanya placemat, jadi alas piring. Nah kalau di bar namanya coaster, jadi yang ukurannya kecil, seukuran gelas. Oke. Dah. Nah itu
bar equipment ya adik-adik. Jadi saya simpulkan lagi, bar equipment itu ada 4, ada install equipment, ada bar handles, ada glassware, dan other equipment juga. Install equipment adalah alat yang besar dipasang permanen yang sulit kita pindahkan. Contohnya yang tadi kayak sink, apa itu sink? Tempat mencuci gelas. Ya, betul. Kemudian ada refrigerator, kemudian ada coffee machine, ada ice maker, dan lain sebagainya. Intinya yang besar alatnya, ya, namanya install equipment. Kemudian ada bar hand tools, artinya peralatan yang kecil, yang digunakan menyiapkan dan membuat minuman. Contohnya seperti shaker, bar spoon, jigger, mixing glass, pourer, strainer, dan lain sebagainya. Kemudian ada glassware, ada steam glass dan unsteam glass, dan other equipment yang ini. Oke? Nah, minggu depan nanti kalian akan simpulkan kembali ke bapaknya, karena minggu depan gilirannya Pak Agung yang akan mengajar. Sudah? Kita akan ke bar supplies. Oke, bar supplies ini adalah bahan-bahan lain yang digunakan di bar. Jadi bahan ya, adik-adik bahan. Nah, bar supplies ini dibagi menjadi 4. Kita kategorikan 4 aja. Kita klasifikasikan menjadi 4 ya. Mungkin kalau sumber lain mungkin ada yang lebih, tapi kalau di sini saya sama Pak Agung mengklasifikasikan 4. Yang pertama ada garnish. Kemudian ada groceries, ada mixer, dan ada other supplies. Ya. Jadi ada garnish, ada groceries, ada mixer, ada other supplies. Nah, apa yang dimaksud dengan garnish, apa itu groceries, dan apa itu mixer, apa other supplies? Apa fungsinya semuanya? Ya. Kita bahas satu-satu. Oke, garnish adalah hiasan minuman yang dibuat dari buah-buahan untuk menambah daya tarik penampilan. Ya, adik-adik ya. Jadi garnish itu adalah sebuah hiasan yang dibuat dari buah-buahan untuk menambah daya tarik penampilan. Oke, jadi kalau kita mau order minuman, sudah dilihat gelasnya cantik, ada hiasannya, jadi kita akan lebih tertarik untuk minum. Ya kan? Nah, contoh-contoh dari garnish yang sering kita gunakan di bar, itu ada pakai cherry, kemudian ada pakai cocktail olive. Ini ada gambarnya. Ini cherry, ini olive, ya. Jadi olive itu kadang-kadang ditusuk-tusuk pakai toothpick, kemudian ditaruh biasanya untuk kayak martini, ya, minuman martini. Tapi ada juga yang dimasukkan langsung ke koktailnya. Kemudian ada cocktail onion, ada orange slice, kemudian ada orange peel. Orange peel yang kayak twister itu, ya, yang gulung-gulung. Nah, yang ini, sorry. Kemudian ada apa lagi ya? Ada lime slice. Yang ini lime slice yang umum sekali. Kemudian ada lime peel. Nah, yang seperti ini. Kemudian ada slice pineapple. Ya. Kemudian ada star fruit, ada pepaya, banyak lagi ya. Jadi kalau buah-buahan itu hampir semua bisa kita gunakan untuk garnish. Oke, kayak semangka ya, watermelon juga bisa dihias dibuat dengan bentuk kupu-kupu dan lain sebagainya. Oke, nah itu disebut dengan garnish. Next, kita ke groceries. Groceries itu apa ya? Pernah mendengar mungkin adik-adik? Oh, tidak. Oke, groceries itu adalah untuk menambah rasa dan aroma minuman campuran. Ya, jadi sebuah bahan untuk menambah rasa dan aroma minuman campuran. Contohnya apa? Untuk menambah rasa. Ada gula, sugar, kemudian ada milk and cream, kemudian ada eggs, ada juice, ada salt and pepper, ada cinnamon stick. Ini contohnya.
Sorry kok hilang. Nah, ini cinnamon. Cinnamon. Cinnamon itu apa? Kayu manis, ya betul. Kayu manis ya. Jadi groceries itu untuk menambah rasa aja ya adik-adik. Kalau misalkan rasanya masih ambar ya, misalnya kurang manis ya kasih gula. Kalau kurang asin ya tambahkan apa ya kalau kurang asin? Ya salt, betul. Ada cinnamon, nah jadi untuk penambah rasa aja. Kemudian ada Tabasco, ada Angostura bitter, ada clove, ada ground nutmeg. Jadi ini contohnya seperti ini gambarnya. Penguat rasa. Ya, kalau misalkan Tabasco rasanya itu pedas sekali ya. Misalkan kalau ada minuman contohnya kayak apa ya? Kayak Bloody Mary. Nah, kalau Bloody Mary itu memerlukan Tabasco agar rasanya agak spicy. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Sudah? Nah, saya lanjut ya. Next. Kita ke mixer. Oh, clove. Tadi ada yang nanya clove itu apa? Apa itu clove? Ayo. Cengkeh. Ya. Ada ground nutmeg. Kacang. Nutmeg, sorry. Ini, Angostura bitter. Angostura bitter, sorry. Tabasco. Sudah ya? Oke, thank you. Next. Mixer. Apa itu mixer? Bukan mixer alat untuk mengaduk ya. Tapi mixer itu adalah bahan pencampur minuman. Jadi bahan untuk mencampur minuman itu agar menjadi sebuah minuman yang menarik, yang enak untuk diminum. Contohnya apa? Contohnya ada soda, ada tonic, ada Coca-Cola itu ya, Coke. Kemudian ada ginger ale, ada coffee. Jadi ini untuk mencampur minuman. Contohnya mau buat klasik mojito. Campurannya apa? Ada soda water. Misalkan seperti itu. Nah, itu maksudnya mixer. Oke, jadi mixer itu adalah bahan pencampur minuman, yaitu contohnya ada soda, ada tonic, ada Coke, ada ginger ale, dan coffee. Oke. Sudah? Sudah, oke. Lanjut. Oh ya, ini contohnya. Ada air soda, soda water, tonic water, ada Coke, ginger ale. Ya. Dan terakhir itu ada other supplies. Tambahannya ya, ada straw, ada stirrer, ada ashtray, matches, toothpick, pokoknya yang lain daripada yang tadi disebutkan, bahan-bahan yang tadi disebutkan. Straw, stirrer, napkin, paper napkin ya, kemudian ashtray, matches, ada toothpick, lagi satu. Sudah? Jadi saya simpulkan lagi, bar supplies ada 4, ada garnish, ada groceries, dan ada mixer dan other supplies. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, good. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Waktunya juga sudah habis. Minggu depan kita dilanjutkan lagi sama bapaknya. Dan silakan juga mohon dicek e-learningnya ya. Oke, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.